Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen strategi. Ini adalah profil dari kelompok kami. Pengertian manajemen strategi: sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu pencapaian sasaran perusahaan. Suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi. Fokus manajemen strategi memadukan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, lead bank, serta sistem informasi tujuan organisasi. Mengapa manajemen strategi itu penting? 1. Memberikan arah pencapaian tujuan perusahaan. 2. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. 3. Mengantisipasi setiap perubahan secara merata. 4. Efisien dan efektivitas. Tugas penting manajemen strategi: 1. Merumuskan misi perusahaan. 2. Analisis kondisi internal perusahaan. 3. Analisis kondisi internal perusahaan. 4. Analisis alternatif pilihan. 5. Identifikasi alternatif paling menguntungkan. 6. Memilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi utama sesuai poin nomor 5. 7. Mengembangkan tujuan dan strategi jangka pendek. 8. Implementasi strategi, alokasi sumber daya, penyesuaian antara tugas kerja, manusia, struktur teknologi, dan sistem penghargaan. 9. Evaluasi keberhasilan proses strategi. Langkah konkret menyusun strategi. 1. Menetapkan jenis bisnis dan harapan perusahaan. 2. Menerjemahkan visi dan misi ke dalam suatu tujuan strategis yang terukur. 3. Menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan target. 4. Melakukan berbagai keputusan taktis dan efektif dan efisien atas strategi terpilih. 5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja, penyesuaian terhadap arah, tujuan, strategi, dan pelaksanaannya sesuai dengan situasi terbaru. Strategic classification: intended strategic, goal, realized strategic, policy, dan plan. Dimensi keputusan strategis. Masalah strategis memerlukan keputusan manajemen puncak karena keputusan strategis mencakup berbagai bidang operasi suatu perusahaan. Masalah strategis memerlukan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Masalah strategis seringkali mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang perusahaan. Masalah strategis berorientasi masa depan. Keputusan strategis dibuat berdasarkan apa yang diprediksikan oleh manajer, bukan berdasarkan apa yang mereka ketahui. Masalah strategis biasanya memiliki konsekuensi multifungsi atau multibisnis. Masalah strategis memerlukan pertimbangan atas lingkungan eksternal perusahaan. Perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang sebagian besar berada di luar kendali perusahaan. Pembuatan strategi. Tim manajemen strategis yang ideal mencakup pengambil keputusan dari ketiga tingkatan, tingkat korporasi, bisnis, dan fungsional. Misalnya, eksekutif puncak atau CEO, manajer produk, dan kepala-kepala bagian fungsional. Tingkatan strategi. Strategi korporasi, strategi perusahaan yang memiliki saham atau ownership. Beberapa perusahaan lain lazim disebut dengan holding company.
Strategi bisnis multidivisi merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Strategi fungsional, optimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan value terbaik untuk kebutuhan customer. Resiko manajemen strategi. Pertama, dampak negatif terhadap tanggung jawab operasional. Kedua, penghilangan tanggung jawab individu penyusun strategi tidak terlibat secara mendalam. Ketiga, kekecewaan bawahan yang terlibat terhadap harapan yang tidak tercapai. Model komprehensif proses manajemen strategi. Audit eksternal, visi dan misi, implementasi strategi, isu manajemen. Tujuan jangka panjang, merumuskan, mengevaluasi dan memilih strategi, ukur, evaluasi dan kerja. Audit internal, implementasi manajemen, isu pemasaran, keuangan, akuntansi, litbang dan SIM. Modal manajemen strategi. Misi perusahaan adalah tujuan unik yang membedakan dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Profil perusahaan menggambarkan kuantitas dan kualitas sumber daya, keuangan, manusia, dan fisik perusahaan. Lingkungan ekstern perusahaan, semua keadaan dan kekuatan yang mempengaruhi pilihan strateginya dan menentukan situasi persaingannya. Analisis dan pilihan strategis menyediakan kombinasi sasaran jangka panjang dan strategi umum. Sasaran jangka panjang umumnya dalam bidang kemampulabaan, laba atas investasi, ROI, posisi bersaing, kepemimpinan teknologi, produktivitas, hubungan karyawan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan karyawan. Strategi umum mengungkapkan tentang metode pencapaian sasaran. Model manajemen strategi. Sasaran tahunan, bidang-bidang yang sama dalam sasaran jangka panjang. Strategi fungsional, rencana tindakan yang spesifik dan terpadu, kebijakan keputusan, pedoman pengganti keputusan, repetitif, berulang, mengembangkan, membudayakan strategi, pengendalian dan evaluasi, aksi pemantauan implementasi strategi. Implementasi strategi. Menetapkan tujuan tahunan, menetapkan kebijakan polisi, memotivasi karyawan, mengembangkan budaya yang mendukung, menetapkan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan budget, mendayagunakan sistem informasi, menghubungkan kompensasi karyawan dengan performance perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dimengerti atau ditanyakan, bisa langsung komentar, klik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya dong. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.